Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini majelis yang ketiga ya dari penjelasan terhadap kitab Al-Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah berlalu kemarin dua pendahuluan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama al-masailul arba', 4 kewajiban atau 4 perkara yang wajib diketahui, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar, berdalil dengan surah Al-Asr, dengan dalil surah Al-Asr. Kemudian pendahuluan yang kedua tentang salasu masail, 3 perkara penting yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim, di mana masalah yang pertama adalah wajibnya menaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang kedua adalah wajibnya bertauhid dan menafikan, membatalkan kesyirikan atau batilnya kesyirikan dan kewajiban untuk bertauhid. Dan yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki, al-bara'atu minasyirki, konsekuensi dari taat kepada Rasul dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi kesyirikan dan para pelakunya. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya, ini merupakan awal dari risalah Al-Ushul Tsalatsah. Awal dari risalah Al-Ushul Tsalatsah. Kata beliau, ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk senantiasa taat kepadanya. Apa yang harus diketahui? Annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini pembahasan atau kalimat ini sudah berlalu di Al-Qawaidul Arba', persis pembahasan tentang apa? Al-Hanifiyah. Ya, sudah berlalu di pembahasan Al-Qawaidul Arba', bahwa Al-Hanifiyah yang menjadi agama Nabi Ibrahim adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Al-Hanifiyah dari kata Al-Hanif. Dari kata Al-Hanif, di mana agama yang hanif ini disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ya. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ya, untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Ya. 6. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam dalam kebaikan, taat kepada Allah dan hanifan, dia hanif. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disifati sebagai nabi yang hanif, sehingga agama Ibrahim, millahnya Ibrahim dikatakan millah hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Al-hanifiyah memiliki 2 definisi makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Al-hanifiyah memiliki 2 makna umum dan makna khusus. Adapun makna umum, al-hanifiyah bermakna al-Islam. Makna umum, al-hanifiyah bermakna al-Islam. Kalau dikatakan millah al-hanifiyah, yakni millah al-Islam, agama al-Islam. Adapun makna khusus dari al-hanifiyah, makna khusus dari al-hanifiyah adalah al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid. Al-iqbalu 'ala Allah bit-tauhid, menghadap kepada Allah dengan bertauhid kepadanya. Al-hanifiyah dalam artian khusus bermakna al-iqbalu 'ala Allah bitauhid, menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang mana ini melazimkan
Kalau kita menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya, berarti kelazimannya, konsekuensinya adalah al-mailu amma siwahu, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna hakiki dari kata al-hanif, yaitu al-iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah bitauhid, dengan tauhid, di mana kecenderungan atau kecondongan, ya, itu merupakan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Lawazimnya yaitu al-mailu anisyirk, berpaling dari kesyirikan, condong meninggalkan kesyirikan, berpaling menyimpang dari kesyirikan, dari selain Allah Subhanahu wa taala, berupa kesyirikan. Ini berupa kesyirikan. Ini makna khusus dari kata al-hanif. Nah, kalau kita lihat definisinya disebutkan oleh beliau di situ, bahwa agamanya, bahwa Hanifiyah yang menjadi milah Ibrahim adalah anta'budallaha wahdahu, engkau menyembah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini makna apa di sini? Makna umum atau makna khusus? Hah? Makna khusus. Ini sama definisinya dengan makna khusus. Karena di sini beliau katakan al-hanifiyah adalah menyembah kepada Allah semata, ini tauhid, dan mengikhlaskan amalan untuk Allah, ini apa? Ikhlas. Ini apa? Menjauhi kesyirikan. Dan inilah makna tauhid, makna hanifiyah secara khusus, yaitu al-iqbal 'ala Allah bit tauhid wal mailu anil amman siwahu, ya, berpaling dari selain Allah, yakni berpaling dari kesyirikan. Jelas? Maka definisi al-hanifiyah yang beliau sebutkan di sini adalah definisi al-hanifiyah dalam artian khusus. Baik, kemudian dikatakan di sini bahwa al-hanifiyah millahnya Ibrahim. Al-hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Mengapa al-hanifiyah disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Nabi itu banyak, nabi dan rasul banyak. Namun apa hikmahnya al-hanifiyah, agama hanif ini disandarkan kepada Ibrahim alaihissalam? Setidaknya ada 3 alasan. Ada 3 alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menisbatkan agama millah al-hanifiyah kepada Nabi Ibrahim. Alasan yang pertama, karena kaum musyrikin yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, mereka ini mengenal Ibrahim. Mereka mengenal Ibrahim. Bukan sekedar mengenal, bahkan mengklaim mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya. Karena kaum musyrikin yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka, mereka mengenal Ibrahim, bahkan mengakui atau mengklaim, mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, maka dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, artinya apa? Kalau kalian jujur mengikuti Ibrahim, ya kalian ikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Ini alasan mengapa disandarkan kepada Ibrahim. Kalau disandarkan kepada nabi yang lain, Nabi Adam atau apa misalnya, mereka mungkin bisa jadi kenal, bisa jadi tidak. Tapi mereka tidak mengklaim mengikuti nabi-nabi yang lain. Mereka mengklaim mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena itulah dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai imam bagi semua nabi dan rasul setelahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan dan mensifati seorang nabi pun sebelum Nabi Ibrahim dengan sifat imam, ummah, imam, ya, yang dia diikuti. Karena Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk nabi, untuk semua nabi setelah beliau, maka sangat layak semua agama setelah beliau disandarkan kepada beliau, ya kan? Agama Hanifiyah dalam artian umum kan agamanya Nabi Muhammad kan, Islam. Maka sangat layak kalau dinisbatkan kepada siapa? Nabi Ibrahim, karena beliau satu-satunya nabi yang dijadikan imam, yakni semua kembali mengikut kepadanya. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai puncak tahqiq tauhid, telah mencapai puncak tauhid, telah menyempurnakan, telah mentahqiq tauhidnya.
Dan tidak ada seorang pun nabi yang menyamai beliau dalam hal ini selain dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau SAW telah sampai pada jenjang menyempurnakan tahqiq tauhid, di mana tidak ada seorang pun dari nabi dan rasul yang menyamai beliau dalam hal ini kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW yang menyamai beliau dalam hal ini, yang mencapai derajat beliau. Nah, kalau bahkan Nabi Muhammad SAW lebih apa? Lebih tinggi. Ya, cuman kalau pertanyaannya, kalau begitu kenapa Anda disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau berdua dalam hal ini sama-sama mentahqiq tauhid? Ya, jawabannya karena Ibrahim itu bapak, Nabi Muhammad SAW itu siapa? Anak keturunannya beliau. Ibrahim adalah bapak moyangnya, sementara Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya. Sementara menisbatkan sesuatu kepada bapak itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan kepada anak. Misalnya kan ada sesuatu, ya, ada bapaknya punya, anaknya juga punya, mengikuti sesuatu tersebut. Maka kepada siapa dinisbatkan, ya, sesuatu ini, ya, lebih aula kalau disandarkan kepada siapa? Bapak. Kenapa dia lebih dahulu? Ya, bagaimanapun keutamaan orang belakangan, ya, walaupun dia lebih mulia, ada orang belakangan mungkin lebih mulia, lebih berilmu dan seterusnya, tapi tetap saja orang terdahulu, orang yang lebih awal itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang belakangan. Bila sampai sini, maka menisbatkan kepada Ibrahim itu lebih layak. Kenapa? Karena beliau adalah ayah, sementara Nabi Muhammad SAW adalah anaknya. Paham sampai sini? Tapi ini tiga alasan mengapa Al-Hanifiyah dikatakan millahnya Ibrahim, disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu beliau menyebutkan definisinya. Apa itu Al-Hanifiyah? Ini sudah kita terangkan bahwa ini adalah definisi umum atau khusus? Khusus. Al-Hanifiyah adalah an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ad-din hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ad-din hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ad-din di sini bisa bermakna millah, bisa bermakna agama, dan bisa juga bermakna amalan. Ad-din pada kalimat ini bisa bermakna agama, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah, dan bisa juga bermakna amalan, yakni mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna din adalah apa? Amal, ya kan? Ini sudah berlalu ini. Ada 3 makna dari kata ad-din dalam teks-teks Quran dan Sunnah. Makna yang pertama, din bermakna agama, millah. Makna yang kedua, din bermakna al-amal, amalan. Lakum dinukum waliyadin, yakni lakum a'malukum wali a'mali. Kemudian atau pada kalimat orang Arab, kaifa tadinu tudanu, bagaimana kamu beramal begitu kamu dibalas. Kemudian makna yang ketiga, din bermakna pembalasan, seperti pada kalimat maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ad-din di situ juga bermakna pembalasan. Ya, yukadzibu biddin, yakni yukadzibu bil jaza, mendustakan hari pembalasan. Baik. Dikatakan di sini Al-Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan amalan, ibadah hanya untuk Allah. Di sini ada 2 kata kunci pada Al-Hanifiyah. Yang pertama kata ibadah, an ta'budallah, dan yang kedua kata ikhlas pada kalimat mukhlishan lahuddin. Baik, apa itu ibadah? Ibadah memiliki 2 definisi, ada definisi umum dan ada definisi khusus. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Ibadah dalam artian umum, dalam definisi umum adalah imtithalu khitabi syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu. Imtithalu khitabi syar'i
al-muqtarinu bil hubbi wal khudu. Ibadah dalam artian umum adalah melakukan apa yang dituntut oleh syariat. Imtithalu khitabi syara', melakukan apa yang dituntut oleh syariat disertai perasaan cinta dan merendah. Al-muqtarinu bil hubbi wal khudu, disertai perasaan cinta dan merendah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah dalam artian umum, melaksanakan apa yang dituntut oleh syariat. Tuntutan syariat maksudnya apa? Perintah kah atau larangan kah? Perintahnya wajib atau sunnah, larangannya haram atau makruh, ya. Itu maksudnya. Jadi ibadah dalam artian umum adalah menjalankan atau melakukan, mengamalkan apa yang dituntut oleh syariat disertai dengan perasaan cinta dan merendah. Jadi harus ada perasaan cinta dan merendah dalam melakukan ibadah. Ini definisi umum. Adapun definisi khusus dari kata ibadah, adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Jadi ibadah dalam artian khusus bermakna tauhid. Dan perhatikan, inilah yang diinginkan dalam nas-nas syar'i, dalam nas-nas syariat. Dalam teks-teks Quran dan sunnah, ketika ada penyebutan kata ibadah maka bermakna tauhid, ia bermakna khusus. Sudah berlalu penafsirannya siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma fil Qur'ani minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Quran maka maknanya tauhid. Maka ibadah dalam artian khusus adalah tauhid, dan inilah istilah syariat. Yakni semua kata-kata ibadah dalam Quran dan sunnah maka asal maknanya, maka dia dimaknakan kepada makna khusus, yaitu tauhid. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia bermakna umum, yaitu tadi melakukan perintah dan menjauhi larangan disertai perasaan cinta dan merendah. Taib. Kemudian kata yang kedua adalah ikhlas. Mukhlishan lahuddin. Kata ikhlas. Apa itu ikhlas? Sampai masih ingat definisi ikhlas? Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah. Ikhlas definisinya adalah membersihkan hati dari semua keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyatul qalbi min atau an iradati ghairillah. Tasfiyatul qalbi an iradati ghairillah. Membersihkan hati dari semua niat selain Allah. Membersihkan hati dari semua niat selain Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam beribadah, ketika dikatakan ikhlas dalam beribadah, maksudnya apa? Kosongkan hatimu dari niat-niat selain Allah dalam beribadah. Bersihkan hatimu dari niat-niat beribadah, niat-niat selain Allah dalam beribadah. Itu makna ikhlas. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Hanifiyah, definisinya Al-Hanifiyah adalah anta'budallaha wahdahu. Engkau beribadah kepada Allah semata. Di sini ibadah bermakna apa? Mana umum atau mana khusus? Khusus, yakni tauhid, yakni mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 6. Anta'budallah, ini penetapan. Ya kan? Al-isbat. Penetapan bahwa hanya Allah yang boleh disembah. Sementara mukhlishan lahuddin ini apa? An-nafyu, penafian. Karena makna ikhlas mengandung makna apa? Penafian kan? Ikhlas tadi apa? Tasfiyah, membersihkan. Mengandung makna pembersihan, penafian. Jadi anta'budallah adalah penetapan dan mukhlishan lahuddin adalah adalah penafian. Ya, dan penetapan serta penafian ketika bertemu maka lahirlah apa? Tauhid. Di mana ada penetapan, ada penafian bertemu, maka lahirlah apa? Tauhid.
Kalau begitu makna Al-Hanifiyah adalah intinya adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Inilah makna inti dari Al-Hanifiyah. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa Al-Hanifiyah ini adalah penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Al-Hanifiyah ini merupakan penjabaran dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah terdiri dari an-nafi wal isbat. An-nafyu pada kalimat la ilaha, al-isbat pada kalimat illallah. An-nafyu pada kalimat la ilaha dan al-isbat pada kalimat illallah. Jelas sampai sini? Nah, maka penafsiran la ilaha illallah adalah ini, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. La ilaha maknanya apa? Mukhlishan lahuddin. Illallah apa artinya? An ta'budallaha wahda. Jadi ini penjabarannya. Saya ulangi, la ilaha maknanya adalah mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Illallah maknanya adalah an ta'budallaha wahdah, menyembah hanya kepada Allah semata. Maka Al-Hanifiyah merupakan tafsiran dari la ilaha illallah. 6. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, setelah menyebutkan apa itu Al-Hanifiyah, apa definisi Al-Hanifiyah dan apa kandungan dari Al-Hanifiyah. Jadi Al-Hanifiyah kandungannya an-nafi wal isbat, menafikan semua sembahan selain Allah, menafikan niat-niat selain Allah dalam beribadah, dan menetapkan bahwa hanya Allah sembahan yang berhak disembah, menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan Al-Hanifiyah inilah Allah memerintahkan semua manusia. Ini poin yang pertama. Perhatikan poin yang pertama, Allah menyuruh manusia untuk mengamalkan Al-Hanifiyah. Poin yang kedua, wa khalaqahum laha. Allah menciptakan mereka untuk menjalankan Al-Hanifiyah. Saya ulangi. Poin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk mengamalkan Al-Hanifiyah, dan yang kedua, Allah menciptakan mereka untuk mengamalkan Al-Hanifiyah ini. Al-Hanifiyah merupakan tujuan penciptaan mereka. Sekarang ada dua pernyataan yang mau kita sebutkan dalilnya, yang akan disebutkan dalilnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ya, ini dalil dari dua pernyataan tadi. Apa pernyataan yang pertama? Perintah untuk mengamalkan Hanifiyah. Yang kedua? Ya, Allah menciptakan manusia untuk mengamalkan Al-Hanifiyah. Atau dengan kata lain apa? Al-Hanifiyah merupakan tujuan diciptakannya mereka. Ini dua pernyataan. Apa dalil dari dua pernyataan ini? Dalilnya adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebelumnya, di mana kata Al-Hanifiyah pada ayat ini? Kan dikatakan Al-Hanifiyah adalah perintah Allah kepada semua manusia, dan Hanifiyah merupakan tujuan penciptaan mereka. Kemudian dibawakan ayat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana kata Al-Hanifiyah, dari mana makna Al-Hanifiyah dipetik dari ayat ini? Dari mana? Dari Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah dulu. Jadi sebelum menetapkan bahwa Al-Hanifiyah perintah Allah dan Al-Hanifiyah merupakan tujuan penciptaan manusia, sebelumnya dari mana kita memahami makna Al-Hanifiyah dari ayat ini? Illa liya'budun. Kenapa? Dari mana?
ibadah dengan Al-Hanifiyah sama tidak? Hah? Dikatakan di situ Al-Hanifiyah adalah beribadah kepada Allah dan ikhlas. Berarti kan Al-Hanifiyah ada dua kan unsurnya, yaitu ibadah dengan apa? Ikhlas. Sementara dalam ayat cuma disebutkan liya'budun, ibadah saja. Ibadah di sini sudah mencakup keduanya. Kenapa? Karena ya, ibadah dalam ayat ini liya'budun itu sudah mencakup ibadah dan ikhlas. Kenapa? Apa alasannya? Iya, karena ini termasuk yang dalam kaidahnya Ibnu Abbas. Ini kata ibadah dalam Quran. Maka kata liya'budun di sini bermakna apa? Tauhid. Jelas sampai sini? Semua kata ibadah dalam Quran maka dia bermakna tauhid. Kalau begitu ibadah di sini bukan bermakna ibadah semata-mata, tapi ibadah di sini bermakna tauhid. Makanya beliau bawakan setelahnya wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Dan makna ya'buduni dalam ayat ini bermakna yuwahhidun. yakni beliau mengutip atau berdalil dengan penafsiran siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Jelas sampai sini? Maka ibadah di sini bermakna khusus, dalam artian khusus yaitu tauhid. Dan tauhid itulah Al-Hanifiyah. Kita sudah sebutkan kan? At-tauhid itulah Al-Hanifiyah. Kalau begitu Al-Hanifiyah atau hubungan ayat ini dengan pembahasan Al-Hanifiyah adalah pada kalimat liya'budun. Kenapa? Karena ya'budun di sini bermakna khusus, yakni yuwahhidun, bermakna tauhid, dan tauhid itulah Al-Hanifiyah. Jelas sampai sini hubungannya? Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengamalkan Hanifiyah, dan Al-Hanifiyah merupakan tujuan penciptaan mereka. Dari mana dua poin ini diambil dari ayat ini? Masih ingat di pembahasan Qawaidul Arba'? Ayo. Iya. Al-Hanifiyah menjadi tujuan penciptaan. Al-Hanifiyah menjadi tujuan penciptaan manusia. Al-Hanifiyah menjadi tujuan penciptaan manusia terambil dari kalimat apa? Secara tersirat. Ya. Saya tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lam di sini lam ta'lil. Lam yang menunjukkan ta'lil, yang menunjukkan sebab. Yang menunjukkan apa? Sebab. Bisa di-pause ini? Bisa di-pause? Pause. Bisa? Baik. Jadi pernyataan bahwa Al-Hanifiyah merupakan tujuan penciptaan manusia diambil secara tersurat.
tersurat tersurat yang tersebut secara teksnya, ya kan? Ya, ini jelas lamnya di sini lam ta'lil namanya. Lam ta'lil, lam yang menunjukkan sebab, yakni hikmah penciptaan. Allah menciptakan manusia karena ada sebab, yaitu apa? Untuk beribadah. Menunjukkan bahwa al-hanifiyah adalah tujuan penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, al-hanifiyah merupakan perintah Allah kepada manusia. Ini diambil dari konteksnya secara tersirat, yakni karena mereka diciptakan untuk mengamalkan al-hanifiyah dan mereka sekarang sudah tercipta, maka otomatis mereka diperintah untuk melakukannya. Karena kalau tujuan penciptaan mereka adalah untuk al-hanifiyah, setelah itu mereka diciptakan kemudian tidak disuruh, ya apa gunanya dikatakan tujuan penciptaan? Jelas sampai sini ya? Jadi ketika dikatakan tujuan penciptaannya, ya, tujuan penciptaan manusia adalah al-hanifiyah, tujuan penciptaan manusia adalah al-hanifiyah, kemudian setelah mereka tercipta, maka secara otomatis mereka diperintah untuk menjalankannya. Paham sampai sini? Jadi al-hanifiyah adalah tujuan penciptaan manusia, diambil dari ayat ini secara tersurat dari teksnya, dan al-hanifiyah merupakan perintah Allah kepada semua manusia, diambil dari ayat ini secara tersirat, yakni dari konteksnya. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, taib. Sebentar dulu, sedikit lagi. Sini tidur sini, tidur. Okay. Dapat kan kasih sedikit. Taib. Kemudian dikatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid memiliki dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Tauhid memiliki dua makna, ada makna umum dan makna khusus. Adapun makna umum, tauhid adalah ifradullahi ta'ala fi haqqihi. Ifradullahi ta'ala fi haqqihi, mengesahkan Allah dalam haknya. Mengesahkan Allah dalam haknya. Apa haknya Allah? Ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena itulah tauhid ada tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid dalam artian umum adalah ifradullahi fi haqqihi, mengesahkan Allah pada semua haknya. Dia diesahkan pada semua haknya berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad di sini isim nakirah, berada dalam kalimat penetapan, sehingga menunjukkan makna kemutlakan, mutlak. Semua yang Allah Ta'ala Maha Esa di situ kita harus mengesahkannya, atau segala hal yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala maka kita esahkan Allah di situ. Maka maknanya Allahu ahad, qul huwallahu ahad fi rububiyyati, qul huwallahu ahad fi uluhiyati, huwallahu ahad fi asma'ihi wa sifatihi. Jelas? Kenapa kita pahami? Dari mana kita ambil keumuman kata ahad di sini? Karena dia isim nakirah, berada dalam kalimat penetapan. Nanti akan datang kaidah seperti ini, akan berulang. Kemudian tauhid secara khusus, adapun tauhid dalam makna khusus adalah bermakna ifradullahi bil ibadah, yang disebutkan di sini oleh beliau, ifradullahi bil ibadah. Yani tauhid dalam artian khusus adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Tauhid dalam artian khusus adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Kalau begitu apa yang disebutkan di sini oleh beliau?
Definisi tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ini definisi umum atau definisi khusus? Definisi khusus. Ya, definisi khusus. Kenapa? Karena definisi khusus dari tauhid adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Maksudnya begini, tauhid dalam definisi khusus dia didefinisikan dengan bagian terpenting dari tauhid yang tiga tadi. Tauhid yang paling penting apa? Tauhid uluhiyah. Karena dia penentu seorang masuk Islam. Karena itulah tauhid dalam artian khusus adalah tauhid al-ibadah atau ifradullahi bil ibadah. Kemudian wa'adhamu ma naha anhu syirk, dan larangan terbesar Allah Ta'ala adalah kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Taib. Asyirk juga punya dua definisi, definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dan definisi khusus. Adapun definisi umum, syirik adalah taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi. Definisi umum syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak-hak Allah. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi haqqihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna khusus, bosan. Sini. Oh, sini. Oh. Masuk. Baik. Adapun makna khusus dari syirik adalah apa? Syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Jadi makna khusus dari syirik adalah terbatas pada syirik uluhiyah. yakni apa? Ibadatu ghairillahi ma'allah. Syirik secara istilah adalah, secara khusus adalah ibadatu ghairillahi ma'allah, beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhususkan dalam definisi khusus ini, dibatasi syirik atau diarahkan makna syirik kepada definisi apa? Syirik dalam uluhiyah, karena dia yang paling berbahaya. Taib. Maka kalimat penulis di sini rahimahullah, syirik adalah da'watu ghairihi ma'ah, berdoa atau beribadah kepada selain Allah di samping bersama Allah Ta'ala, di samping beribadah kepada Allah. Ini syirik dalam artian apa? Umum atau khusus? Khusus. Ya, syirik dalam artian khusus. Nah, kata beliau di sini syirik adalah da'watu ghairihi ma'ah. Dakwah dari kata doa. Doa memiliki dua definisi, definisi umum dan definisi khusus. Doa memiliki dua definisi, definisi umum dan definisi khusus. Doa dalam definisi umum adalah ibadah. Doa dalam definisi umum adalah ibadah.
Artinya doa kalau dimaknakan secara umum sama seperti ibadah. Semua ibadah adalah doa. Makanya ada namanya penamaan doa ibadah. yakni doa dalam artian umum adalah ibadah. Adapun doa dalam makna khusus adalah su'alul abdi rabbahu husulal khair, permintaan hamba kepada Tuhannya akan kebaikan, ya, permintaan hamba kepada Tuhannya akan kebaikan. Jadi minta, ya Allah saya minta ini, minta itu, saya berlindung dari ini, dari itu. Nah, itu doa, dikatakan doa dalam artian khusus. Namanya doaul mas'alah. Namanya doaul mas'alah, doa permintaan. Taib. Jadi doa dalam artian umum adalah ibadah, dan doa dalam artian khusus adalah doa minta. Nah, sekarang di kalimat Syekh Muhammad rahimahullah di sini, syirik adalah da'watu ghairihi ma'ah, berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Doa dalam makna umum atau khusus di sini? Umum atau khusus? Umum. Ya, karena makna dakwah di sini yakni ibadatu ghairillahi ma'ahu. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Karena syirik tidak terbatas pada doa saja, tapi pada sholat, pada menyembelih, menunjukkan bahwa kata doa pada kalimat ini, pada kata dakwah, dia bermakna umum, yaitu ibadah. Paham sampai sini? Apa dalilnya? Perintah terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, di sini ayat jelas, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Ibadah apa yang diinginkan di sini? Mana umum atau mana khusus? Mana khusus? Yani bertauhidlah kepada Allah. Bertauhidlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Ini umum atau khusus? Hah? Khusus. Yani larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, sekarang masalahnya, dari mana ayat ini menunjukkan bahwa perintah terbesar adalah ibadah dan larangan adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik? Padahal di sini cuma disebutkan beribadahlah kepada Allah dan jangan lakukan kesyirikan. Beribadahlah kepada Allah yakni bertauhidlah kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan yakni jangan beribadah kepada selain Allah. Jelas perintah, jelas larangan. Tapi dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa perintah terbesar adalah tauhid dan larangan terbesar adalah syirik dalam ibadah. Ya, ini bisa dipahami ya dengan melihat apa? Dengan mengetahui teks ayat ini secara umum. Di mana dalam surah An-Nisa ayat 36 ini, surah An-Nisa ayat 36, ayat ini ya disebutkan atau dibawakan oleh Allah atau terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36 ya dalam membawakan 10 hak, namanya ayat al-huququl asyarah. An-Nisa ayat 36 ini disebut dengan nama al-huququl asyarah, ayat yang menyebutkan 10 hak, di mana dari 10 hak ini dimulai dengan haknya Allah dulu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian hak yang kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Baru yang ketiga wabidil qurba, kerabat. Yang keempat wal yatama, anak yatim. Yang kelima wal masakin, dan seterusnya sampai akhir ayat surah An-Nisa ayat 36. Jadi intinya dalam surah An-Nisa ayat 36 disebutkan 10 hak. Manusia wajib menunaikan 10 hak. Di mana hak yang pertama Allah sebutkan adalah haknya dia, yakni perintah bertauhid dan larangan berbuat apa? Syirik. Ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan perintah terbesar dan syirik merupakan larangan terbesar. Kenapa coba? Kenapa dikatakan terbesar? Karena dia yang disebutkan pertama. Dari 10 hak yang ada, haknya Allah yang disebutkan pertama. Maka jelas nampak ketika sesuatu disebutkan pertama kali menunjukkan dia yang paling besar. Dia yang paling besar. Maka tauhid kepada Allah adalah perintah yang terbesar
dan larangan berbuat syirik adalah larangan yang terbesar. Taib. Wallahu taala alam bissawab. Ini muqaddimah pendahuluan yang dibawakan oleh beliau sebelum masuk mulai menyebutkan satu persatu al-usul as-salasah. 6. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.